Masuk TV. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyatil usuli biridaillahi ta'ala wa ala niyatil usuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala niyatil usuli maqasidana ila hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram sadatina wa li na'imatina Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum wala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa matabi'in wa midin summa jami'un minal anbiya'il mursalin wa li wa syuhada wa salihin wal qurra'i wal tafsir wal muhaddisin wal muqarrabin wa sultan wal awliya sabaqa jannah qaddas rasul masyahina wal jami'u malikub tulil dalam al-fatihim an tanfana min kalana kalina si ajmain husmali bihadil kitab al-murasid asmad hasimi Semua jamil mutasaddiqat muqifat yaqoban didigama ya Allah daifil humulasanat wa qafirun sayyid Semua jami abaina ummahatina wa ajdadin wa jadatin wal jami'in tamalina wa ala jami'il muslimin muslimat wal mu'minina min masyarikil ghadabiha bi bariya wa min yaminil yasimaliha bariha wa min yaminil samilhum yuqafin laqafina makan wal maghfir lahum warhamhum wa fi mu'fan wa jil jannat wasfahum Allahumma jal kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la tajal kuburahum hufratan hufarin niranal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim iftah alaina ya Karim Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma nas'aluka al-futuh wal munna war rusuh wa tubatana salahal jasad war ruh Bismillah masyaallah la yasuqul khairu illallah Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah Bismillah masyaallah wa ma bikum min ni'matin fa minallah Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal arda binusamsika badan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza wuqi'a fir rajuli wa anta fi mala'in fakun lirrajuli nasiran walil qaumi zajira wa kum anhum rawahu Ibnu Abi Dunya fi Damil Ghaibah an Anas wa qala Nabi aydan iza aradallahu bil amiri khairan ja'ala lahu wazira sidkin in nasiya zakarahu wa in zakaru a'anahu wa idza aradallahu bihi ghaira dhalik
ja'ala lahu wazira su'in in nasiya lam yudzakirhu wa in dzakara lam yu'inhu rawahu Nasa'i. Bapak Ketua DKM, sejajaran yang saya hormati, para guru, para asatidz yang saya hormati, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintah, tokoh pemuda, dan seluruh hadirin yang saya hormati, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa disayangi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, dapat melaksanakan ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan wirid, dilanjutkan dengan ratib, dan dilanjutkan dengan pembacaan kitab dalam kegiatan taklim rutin. Mudah-mudahan dengan wasilah taklim ini Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada haribah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti dan melaksanakan ajarannya. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita bersama akan mendapatkan syafaat darinya dan dapat masuk dalam surga bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang saya hormati, mari kita lanjutkan pelajaran kita dengan pembacaan kitab Mukhtarul Ahadits, yaitu hadis-hadis pilihan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wuqi'a fir rajuli wa anta fi mala'in fakun lir rajuli nasiran walil qaumi zajira wa kum anhum. Yang artinya, idza wuqi'a, apabila dibicarakan, fir rajuli, pada seorang lelaki, wa anta fi mala'in, sedangkan engkau ada dalam kelompok pembicaraan tersebut. Orang lagi pada ngumpul, itu lama-lama dari isi pembicaraan itu meleset. Awalnya membicarakan program, membicarakan rencana, ya. Tapi lama-lama itu biasanya meleset. Bagaimana melesetnya? Ngomongin si A, ngomongin si B. Itu biasa tuh. Kalau ngumpul ada yang dinamakan ghibah. Padahal himbauan larangan keras dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam surat Mujadalah ayat 12, wala yagtab ba'dukum ba'du. Dan janganlah salah satu dari kalian menggibah salah satu yang lain. Saya mah benar, dia mah memang kayak gitu. Itu gibah. Kalau yang kita bicarakan tidak sesuai dengan faktanya, berarti fitnah. Bohong. Gibah itu dzikru ahika bima yukrihuhu. Kita membicarakan saudara kita dengan suatu hal yang tidak dia sukai. Contoh, orangnya pelit. Asli dia pelit. Emang dia mah pelit? Lalu disebut sama si fulan, dia mah pelit. Nah itu gibah.
Lah kan emang fakta. Iya, dia pelit bukan urusanmu. Kenapa kepo? Kenapa dibahas? Yang nanti nanggung dosa pelitnya dia, ya orang itu. Kamu gak ada urusan. Tapi ketika kamu bicarakan, nah ngerembet. Masalahnya ngerembet. Ini kental. Ya, kalau kita kurang-kurangnya pinter nyaring, memfilter obrolan saat berkumpul, ya, itu pasti meleset gibah. Ancaman dari Allah, dosa gibah, ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'ahihi mayitan. Emang kamu doyan makan bangkai saudaramu? Fakarihtumu, kamu harusnya gak seneng, kamu harusnya benci. Jangan lagi bangkai manusia, Pak. Ya. Ayam kan biasa kita makan. Kalau bangkai berani kita makan. Tiren. Gak berani. Manusia haram darahnya. Manusia haram kehormatannya. Orang yang gibah, Allah umpamakan dosanya, jijiknya, jembernya seperti kita memakan bangkai saudara kita. Tetangga kita mati, bangkai tuh kita makan. Ngeri gak kira-kira? Ngeri, keji. Itulah gambaran dosanya gibah. Saya, para hadirin, gak luput dari dosa itu. Nah, sekarang mah tahun baru. Yang udah-udah kita bertobat. Semoga Allah maafkan. Karena kalau udah gibah itu asik, Pak. Kalau udah gibah itu asik. Soalnya dibumbuin. Dibumbuin sama siapa? Sama setan. Kalau ngaji gak asik. Ngaji nih gak asik, bosen, pegel. Belum setengah jam udah pegel. Ngaji tuh. Nonton bola 2 jam gak pegel. Iya gak? Tengah malam dibelain. Jam 2 bangun. Piala dunia. Mana yang menang? Saya gak bisa nyebut. Saya gak pecinta bola. Gak suka nonton saya mah. Nonton yang nonton aja saya mah. Nanti yang nonton cerita. Udah taunya dari situ. Ya. Yang suka ya silahkan aja. Ya. Tapi emang kita agak-agak pincang. Umumnya tuh orang pada pincang. Pincang apa? Kakinya bukan. Pincang pemikirannya. Kalau buat nonton bola mah dibela-belain. Berjam-jam juga. Ya. Tapi kalau buat sholat malam mah kagak dibela-belain. Padahal gak 2 jam. Nah. Itu kan dini hari menjelang waktu sahur. Rame nobar. Iya enggak? Nobar, Pak. Nonton sendiri enggak resep. Iya. Nobar, Pak. Ada yang taruhan. Wah, udah dosa lagi. Iya. Udah nobar, udah taruhan. Islam dia. Datang waktu subuh, sholat. Pulas, bangunnya jam 8, jam 9, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngeri itu begitu. Ya. Jadi umat Islam itu tahu tapi nggak ngerti. Banyak kan begitu. Tahu sholat itu wajib, tahu ngaji itu wajib, tahu itu haram, tapi nggak ngerti. Nyelonong be. Yang wajib diabaikan. Rumah dekat masjid, ke masjid lewat sering masuk kagak. Ada yang begitu di sana. Nggak nuduh ini mah di sana. Kalau di sana nuduh orang sono. Kalau di sana nuduh orang sono. Di mana? Di sana. Ya. Sian. Bahkan ada yang kerjanya di masjid, Pak. Ada yang kerjanya di masjid. Tapi kegiatan di masjid
nggak ikut. Sholat berjamaahnya nggak ikut. Pengajiannya nggak ikut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang demikian semoga Allah berikan hidayah. Amin. Kita yang sudah masuk ke masjid, taat kepada Allah dengan segala aturan perintahnya kita laksanakan, larangannya semoga Allah kuatkan kita tinggalkan. Semoga istiqomah dalam ketaatan. Allah jauhkan ujub, ngerasa diri jempol, hati-hati. Jadi cara setan ngejorogin orang yang rajin itu dikasih rasa apa? Ujub. Suhudul minnah sadirotan minan nafsi ghaiban anil minnah. Itu ujub itu begitu. Merasakan bahwa kebaikan itu muncul dari kebaikan dirinya. Dipikir-pikir yang paling rajin ke masjid saya dah. Dipikir-pikir yang paling rajin tadarus saya dah. Dipikir-pikir yang paling rajin sodakoh saya. Ini masjid ini kalau bukan saya nih, semuanya saya ini. Nah, hilang anugerah nikmat dari Allah. Disandarkan semuanya kebaikan dengan kemampuan kekuatan diri sendiri. Itu namanya ujub. Bagaimana kalau orang ujub? Habis pahalanya. Na'udzubillah. Itu. Ya, kembali ke materi kita. Jadi kalau ngobrol biasanya dibumbuin sama siapa? Sama setan. Jadinya uplak. Uplak bahasa mana? Bahasa Sunda uplak. Tapi saya suka dengar juga di sini uplak. Ya, gitu. Nah, ya Allah, betapa dahsyat, betapa berat dosa kita bergibah. Jadi Pak, dalam masalah keburukan, dalam masalah aib, itu dua yang harus kita lakukan. Yang pertama, diam. Yang kedua, kalau sanggup nasihatkan. Itu dengan segala permasalahan keburukan yang ada di sekitar kita. Itu dua. Kalau nggak sanggup ngebilangin, diam. Kalau sanggup ngebilangin, nasihatin. Tapi nggak bisa Pak nasihatin orang mabok. Tunggu apa dulu? Tunggu waras. Tunggu waras dulu. Orang mabok nggak bisa dinasihatin. Orang marah, orang jengkel itu nggak bisa dinasihatin. Karena lagi menyala. Ya, gitu. Tunggu setelah adem, setelah reda, itu baru bisa diberikan nasihat. Sama Pak di keluarga juga, di rumah tangga. Kalau lagi bapak sama istrinya berantem. Lagi berantem Pak, istrinya dinasehatin. Atau bapak lagi berantem sama istri, bapak dinasehatin. Emang nerima? Kagak. Wah, lu gitu. Gitu Pak. Makanya solusi perdamaian, gencatan senjata suami istri ketika ada permasalahan, jangan saat bertengkar. Itu. Kalau istrinya suaminya diam. Itu Pak. Kalau istri lagi ceramah, jangan dibalas ceramah. Kalau istri lagi ceramah, bapak diam. Biarin habis dia. 2 ember tuh dia. Puas. Nah, dan sebaliknya, umpama bapak lagi ceramah ke dia, dia juga jangan apa? Jangan ngebantah dia. Nah, baru tuh namanya dalam bahasa Sunda namanya repok. Yang satu rep, yang satu pok. Kalau pok. Yang satu pok ngomong, yang satu pok ngomong. Ngomong dua-duanya kacau. Bertengkar itu. Gelas bisa melayang, piring bisa melayang, sendal bisa
melayang, HP dibanting. Selesai nyesel, kudu kredit lagi. Ya. Oh. Nanti setelah adem, setelah reda, udah anteng, tuh baru tuh dibahas. Cari solusi. Kalau bapak lagi marah, amarah tak terkendali, wudu. Sanggup lagi marah, wudu. Iya. Kalau kita sedang berdiri, duduk. Nanti emosinya menurun. Udah duduk, masih marah baik, rebahan. Ngomel tuh sampai kamu itu ya. Reda Pak, reda itu. Ya, banyak jalan itu untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, yang enak memaafin Pak, maafin. Istri kita salah, maafin. Anak kita salah, nasehatin. Itu. Karena kalau nggak kita maafin, kita juga kan suka apa? Salah. Emang yang salah bini doang? Emang suami nggak pernah salah? Lah kadang-kadang salah membanyakan suami. Kalau suami kan ada arogan Pak. Ngerasa siapa? Ngerasa pemimpin. Iya nggak? Sok. Banyak nggak pemimpin yang arogan? Banyak Pak. Jarang anak buah arogan. Iya nggak? Anak buah arogan ya keplak atuh. Ya. Banyak yang arogan itu siapa? Pemimpin arogan karena mentang orang kaya tuh banyak yang arogan. Ke orang miskin ngejek, menghina. Dia pikir kekayaannya membuat dia mulia, kagak, hina tuh orang kaya gitu. Ya. Tuh begitu. Masya Allah, semoga dijauhkan kita dari keburukan. Amin. Nah, bagaimana kalau ada kronologi seperti itu? Kita datang ke suatu kelompok yang sedang ngobrol, tiba-tiba ada seseorang yang sedang dibicarakan. Nah, maka sikap kita adalah fakun lirrajuli nasiran. Maka jadilah engkau kepada laki-laki yang tadi sedang digibah. Si anu pelit, si anu jahat. Gitu. Lagi digibah tuh si laki-laki tadi. Maka tugas kita yang baru datang, yang baru nyampe ke kelompok yang sedang gibah itu, fakun lirrajuli nasiron. Maka kamu harus menolong laki-laki di gibah itu. Dibilangin kaumnya, mohon maaf teman-teman, setahu saya dia mah nggak kayak gitu. Itu, ya. Maaf teman-teman, setahu saya akrab sama dia, saya sering ngobrol sama dia, saya sering jalan sama dia mah nggak begitu, dia mah nggak pelit, begitu Pak. Jangan malah dibumbuin. Si anu pelit, dia datang, bener, dia memang, gua kesel banget sama dia mah. Kalau minta bantuan pasti ditunda-tunda. Dibumbu. Jadi walaupun kenyataannya dia pelit, itu yang lagi ngomongin jangan didukung. Diingatkan, jangan ngomongin keburukan orang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, tuba liman sagolahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah bagi orang yang sibuk mengurus kekurangan diri pribadinya, melepaskan diri daripada mengecek, neliti aib keburukan orang lain. Jadi sebaiknya kita bercermin. Apa katanya? Bercermin. Orang gak disorot, center, wah tuh kamu ada itunya tuh, kamu ada ininya tuh, gitu. Nggak usah nyorot aib orang lain, ya. Sorot aja aib diri sendiri. Emang yang ngomongin orang lain, emang dia udah bagus? Kayaknya belum deh.
Makanya dia ngomongin orang lain juga suatu bukti bahwa akhlak dia, moral dia masih buruk. Karena orang yang soleh, orang yang baik, dia nggak bakal ngomongin aib orang lain. Itu. Jelas ya Pak ya? Jadi nanti selesai pengajian ini, ya, selesai pengajian ini, kalau mau gibah jadi ingat nggak? Ingat seminggu mah. Ingat seminggu mah, habis seminggu mah, lah jalan lagi aja begitu. Makanya jangan berhenti ngaji. Hati kita itu suka lalai, suka lupa, suka melanggar aturan. Kan kemarin pernah saya tanya kan, saya contohin. Nih Pak, kita lagi ngaji, sadar gak kita lagi ngaji? Kita tahu kita lagi ngaji, sadar kita? Sadar. Kita lagi sholat, sadar gak kita lagi sholat? Sadar Pak. Nah begitu juga orang yang sedang maksiat. Orang lagi korupsi nih, lagi kong-kalingkong. Dia sadar gak? Tahu gak bahwa dia sedang maksiat? Sadar Pak, makanya ngumpet-ngumpet. Halo? Ya? Orang yang berbuat buruk itu dia sadar bahwa dia sedang berbuat buruk. Makanya ngumpet-ngumpet, janjian, ngomongnya pakai bahasa sandi. Apel lah, lengkeng lah, tomat lah, jangkrik lah. Pakai bahasa sandi. Biar kalau dilacak, coba kalau vulgar disebut, buat saya sekian M, buat dia sekian T, wah langsung keciduk. IT-nya udah canggih, ya kan? Make sandi aja masih ketahuan. Janjian tempat make sandi aja masih ada OTT. Apa TT? Operasi tangkap tangan. Banyak yang ketangkep. Banyak. Itu Pak, yang ketangkep beruntung itu Pak. Dia bisa bertobat. Ini bukan gibah, saya nyebutkan kebaikannya. Karena kalau gibah itu menyebutkan keburukan. Saya menyebut kebaikan. Maaf. Seorang artis yang jadi kader partai, ya, yang ketangkep kasus korupsi, akhirnya dipenjara. Ya Allah, Pak, di penjara dia bertobat. Cakep ibadahnya, cakep akhlaknya. Tuh. Begitu. Justru yang bahaya itu yang berbuat jahat gak ketangkep di dunia. Nyuri itu. Tapi gak ketangkep di mana? Di dunia. Nanti rekam jejaknya di buku catatan amal kira-kira ada nggak? Saya tanya, sekarang Bapak lagi ngaji di sini, rekaman di buku catatan amal kita nanti ada nggak? Ada. Ya, jangankan kita ngaji berjam-jam ngucap beratus-ratus kalimat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang mengucapkan satu ucapan, satu kalimat, satu percakapan, kamu, saya, dia, ini, itu, tuh segitu doang. Mana penjahatnya? Tuh. Padahal dia nggak tahu. Padahal dia menduga. Dia jawab, mana penjahatnya? Tuh. Nah itu nanti di akhirat jawaban tuh akan dipertanggungjawabkan. Fitnah. Padahal dalam Al-Quran difirmankan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Kamu jangan berkomentar dengan suatu hal yang kamu nggak tahu. Begitu. Ya Allah, itu ya. Ngeri. Masjid mana Pak? Tuh. Nah, orang yang kita tunjuk masjidnya buat buat sholat di masjid itu, gara-gara kita nyebut tuh. Dia sholat 10 rakaat, kita dapat pahala 10 rakaat. Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilhi.
Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Itu menunjukkan kepada kebaikan. Bagaimana kalau dibalik? Halo. Bagaimana kalau dibalik? Tempat beli AO, di mana sih tempat beli AO? Iya. Di mana tempat beli AO? Dia bilang, tuh. Kalau nggak diunjukin ya nggak ketemu tuh warung itu. Diunjukin mana tempat beli AO? Tuh. Gara-gara tuh. Dia mabok tuh 100 orang. Dosa yang mabok 100 orang ada di catatan dia. Makanya jangan sembarangan. Ya. Yang beruntung tuh ngajak kebaikan. Beruntung ngajak kebaikan. 10 orang yang dia ajak, maka 10 pahala orang tersebut masuk dalam catatan rekening dia. Gitu. Nah, gitu. Pakun li rajuli nasiron, tolong laki-laki itu bilang dia mengakaya gitu. Nah, walil qaumi zajiro. Kita bersikap kepada laki-laki yang dibuat gibah, dibela si laki-laki itu, dia mengakaya gitu. Walil qaumi zajiro. Kaum kelompok yang sedang membicarakan aib saudaranya, zajiro, engkau harus melarangnya. Udah. Namanya kan sama teman makan berani ya. Ya itu kan yang lagi ngobrol teman kita. Kita ngumpul ke situ karena nimbrung kan gara-gara teman kita. Nah, orang yang digibah kita bela, nah yang sedang gibah kita larang. Udah, nggak bagus, nggak usah ngomongin kayak gitu. Kita pindah topik aja, gitu. Bisa begitu? Ya, biasanya nyegah apa ngikut? Ngikut ya. Nah udah itu mah kemarin kayak gitu. Nah sekarang mah kita rubah, kan tahun baru udah ya. Tahun baru, semangat baru, memperbarui segala kebaikan yang telah kita lakukan, ditingkatkan kembali. Nah setelah itu yang digibahkan kita bela, yang bergibah kita larang. Setelah itu kita nongkrong ikut duduk di situ, jangan. Karena kalau kita ikut duduk di situ, nanti kecebur. Apa? Nanti akan terlibat lagi dengan pembicaraan dan ngalir pembicaraan itu, akhirnya kepeleset lagi, dia ikut apa? Ikut andil dalam pembicaraan tersebut. Makanya di sini kata Nabi, wakum anhum. Kamu harus bangkit dari kaum itu. Maksudnya pergi. Wah, lagi broken home nih. Lagi suntuk di rumah. Keluar ke pos. Pos biasanya pojokan. Ada orang lagi ngumpul. Nah, lagi ngebahas pelajaran. Bagus itu ya. Lagi gibah. Nah, yang digibahkan kita bela, yang sedang gibah kita larang, kita pulang lagi atau kemana lagi jalan. Jangan ikut nongkrong di mana? Di situ. Nanti apa? Kelelep. Nanti kecebur. Nanti ke bawah. Jelas apa jelas kira-kira? Saya tanya sedikit. Bapak kan gak suka nanya. Saya tanya. Kalau kita gibah dapat merubah karakter pribadi dia enggak? Enggak. Jadi Pak, ruginya itu double. Dia enggak berubah. Dosa dia yang kita omongin ditimpakan ke kita. Blok. Nauzubillah. Emang kita kelebihan kebaikan apa? Boro-boro. Ya. Nah ini mudah-mudahan dengan bahasan ini kita nggak usah selamitan ngomongin aib saudara kita.
Kalau mau apa? Nasihat. Kalau nasihat mah bagus. Kalau nasihat mah bagus. Ada saudara kita yang kurang dermawan, dinasehatin, itu mah bagus. Kalau sanggup, kalau nggak sanggup apa? Diam. Nanti dia malah kesinggung. Nanti dia malah kesinggung. Yang tadinya akrab malah jadi renggang. Nah itu dapul mafasid awalam min jalbil masolih. Mencegah terjadinya keburukan lebih baik daripada mendapatkan kemaslahatan. Bagusnya sih dibilangin. Bagusnya mah dinasehatin, tapi kalau dinasehatin malah putus persaudaraan, ya udahlah, biarin aja. Dosa buruk itu dia itu kan buat dia, kita mengananggung, gitu. Kita nggak sanggup untuk nasihat, gitu. Tapi itu kategorinya adapul iman, iman tingkat rendah. Karena kalau iman tingkat tinggi itu harus berani amar ma'ruf nahi munkar. Nah kita mah cemen semua, termasuk. Emang Bapak berani mencegah kemungkaran? Gue boro-boro mencegah kadang-kadang mengikut. Yang lumayan bisa amar ma'ruf, mengajak kebaikan. Ajak Pak, tuh yang azan tuh pahalanya banyak. Kan ngajak apa? Ngajak sholat. Tuh. Ngajak kebaikan. Nah mudah-mudahan ya Allah jadikan kita ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa berjuang dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ini disampaikan semoga bermanfaat. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafiina karimina wa durina maulana Muhammad wa sallam tabarakatan kullu sabatu rasul amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min hamna syakirin hamdan naimin hamdan kafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma shalli ala nur anwar rasul surati aqil aghyar. Wa mibtaiba biasar sayyidina Muhammad muhtar wa alihi wa sahbihi al-alim dhalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wa khatima sabaq nasil haqqi bil haqqi wa siratal mustaqim wa ala alihi qadhi miqdaril azim. Allahumma rabbin pa nabi ma alam tana wa limna lima yanfa'una rabbi faqin wa faqilana qarabati lana fi dinina tawassana bi talumin tawassana bi talimin anta juqana al-wasin yuqa amana wa aftah lana futuhal arifin wa jannah minal muqarrabin wa jannah muhsinin wa jannah sabirin wa jannah muttaqin wa jannah tayyibina taubatana suha rabbana atina milatu rahmata wa hayyilana min rasada. Allahumma jaman jamal marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqa masuma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan